Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Seharusnya, jawab komandan, namun, ini hanya tebakan kecil, karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya, selain tubuh utama tulang iblis kilin, lingkungan dan waktu yang dibutuhkan untuk terbentuk juga sangat penting. Semakin lama semakin baik, kata Yun Xiao, lingkungan seperti apa yang Anda butuhkan? Komandan berkata, memang, semakin lama, semakin baik, di seluruh wilayah es, terutama di wilayah Kabupaten Yuan, ada benda suci yang misterius, ini disebut, giok es suci, item ini tidak terlihat dan hanya ada dalam legenda, namun, memang ada kekuatan yang kuat dari giok es suci di seluruh Kabupaten Yuan, hanya dengan terkontaminasi dengan kekuatan ini, iblis dapat membentuk tulang iblis kilin setelah kematian. Giok es suci, legenda, karena ada pepatah seperti itu, dan benar-benar ada tulang iblis kilin, Yun Xiao berkata sambil berpikir, kurasa seseorang telah mendapatkan giok es suci sebelumnya, kan? Petik 2. Ini saya tidak tahu, namun memang ada banyak rumor, bahkan ada penguasa iblis yang kuat yang datang ke Kabupaten Yuan untuk memperjuangkan batu giok es suci, tetapi saya belum pernah mendengar ada orang yang mendapatkannya. Petik 2. Komandan menjelaskan, saya pikir saya mengerti, kata Yun Xiao, saya pikir saya mengerti, apa yang harus saya lakukan jika saya ingin menemukan tulang iblis kilin terbaik. Saya terbaik. Ke-10 orang itu semua terdiam, Mao berkata, saya harus pergi ke koridor Buddha atau menemukan 3 keluarga bangsawan di Kabupaten Yuan, mungkin akan ada beberapa. Ketika orang-orang lainnya mendengar kata-kata, koridor Buddha, ekspresi mereka berubah drastis. Apa yang terjadi dengan koridor Buddha ini? Tanya Yun Xiao, 3 klan besar yang manakah mereka? Petik 2. Kali ini, tanpa menunggu Mao menjawab, komandan berkata, koridor Buddha adalah tempat paling berbahaya di Kabupaten Yuan, namun, memang ada sejumlah besar tulang iblis yang mengubah kilin di sana, dan mereka memiliki level yang sangat tinggi, memang mungkin untuk menemukan tulang iblis kilin tingkat tertinggi iblis. Adapun 3 klan besar, mereka adalah klan besar Guo, Ni, dan Fei. Seberapa kuat 3 klan besar itu? Yun Xiao bertanya, apakah ada Raja Iblis? Saya rasa tidak, tetapi pemimpin klan dari 3 klan besar tidak jauh dari alam Raja Iblis, komandan itu menggelengkan kepalanya. Saya mendengar dari kepala suku bahwa Sir Fei dari divisi terbang mencoba menerobos ke alam Raja Iblis, Mao tiba-tiba berkata. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Komandan dan iblis lainnya terkejut, komandan berkata, sudah lebih dari 100.000 tahun sejak Kabupaten Yuan melihat Raja Iblis yang kuat, jika Tuan Fei bisa berhasil, itu akan sangat bermanfaat bagi seluruh Kabupaten Yuan. Fei, Yun Xiao berpikir sejenak dan bertanya, apakah Fei yang terkuat di antara 3 kepala suku? Petik 2. Itu benar, Mao mengangguk, bahkan jika Tuan Fei tidak berhasil menjadi komandan iblis, dia harus tetap menjadi yang terkuat. Bagus, Yun Xiao mengangguk dan berkata, setelah kita memasuki Kabupaten Yuan, bawa aku ke Tuan Fei ini. Semua orang terkejut, tetapi menilai dari penampilan tenang Yun Xiao, dia sepertinya tidak menyemburkan omong kosong, mereka semua diam-diam terkejut, tetapi mereka tidak berani tidak mematuhinya. Selain itu, alam iblis begitu luas sehingga tak terukur, mungkin itu adalah ahli top yang muncul dari suatu tempat. Bagaimanapun, tulang iblis Yuan County untuk mengubah kilin sudah terkenal, itu normal untuk menarik beberapa ahli dari waktu ke waktu. Beberapa hari kemudian, kelompok itu tiba di Kabupaten Yuan. Tempat Yun Xiao diteleportasi agak jauh dari Kabupaten Yuan, jika dia tidak bertemu dengan iblis ini, dia tidak akan bisa menemukan jalannya. Di bawah terik matahari, kota Kabupaten Yuan tampak sama megahnya. Tembok kota terbuat dari jenis batu hijau khusus, batu-batu itu tidak hanya panas terik di bawah sinar matahari, tetapi juga ditutupi dengan retakan merah, seolah-olah mengalir. Aliran panas memutar udara, beberapa ki iblis menyentuh tembok kota dan terbakar menjadi ketiadaan, tidak sulit membayangkan apa yang akan terjadi pada iblis tingkat rendah jika terjebak di dinding. Setelah memasuki kota, Yun Xiao melihat sekeliling dengan hati-hati, dibandingkan dengan kota bintang jatuh, bangunan di sini tidak sepadat itu,
dan kebanyakan dari mereka adalah rumah beratap datar rendah. Dia bisa dengan jelas melihat 3 kastil dengan atap runcing. Saat mereka melewati pinggiran kota, iblis berhenti di pertigaan. Komandan berkata dengan canggung, "Tuan, jika Anda ingin pergi ke departemen terbang, saya punya penunjuk di sini yang dapat membawa Anda ke sana, tapi kita tidak bisa pergi ke sana." "Mengapa?" Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. "Ada banyak faksi di Kabupaten Yuan," kata komandan dengan canggung, "suku emas kami berada di bawah kendali suku Kun. Jika kita gegabah memasuki wilayah suku terbang, meskipun kita tidak akan terbunuh, kita akan menyebabkan masalah besar. Jika tuanku ingin menemukan divisi terbang untuk membeli tulang iblis kilin bermutu tinggi, Anda dapat pergi ke pasar mereka dan bertanya." "Pasar perdagangan?" Yun Xiao bertanya, "Jadi begitulah adanya, kalau begitu aku akan pergi sendiri." Orang-orang ini tidak terlalu kuat, dan Yun Xiao tahu bahwa mereka tidak akan banyak berguna, jadi, dia mengambil jarum dan membiarkan mereka pergi. Penunjuk itu hampir identik dengan struktur alam bela diri surgawi. Yun Xiao mengikuti arah dan tiba di area perdagangan setengah hari kemudian. Tidak banyak orang di sini seperti yang ada di kota Bintang Jatuh, hanya ada beberapa orang di sini. Ada orang-orang kuat dengan 2 tanduk di kepala mereka dan pemuda lemah dengan sayap di punggung mereka, ada budak yang jelek dan tampak galak, dan ada juga wanita jahat dan menyihir. Divisi utama ditutupi sisik merah, mengenakan jubah. Saat Yun Xiao berjalan, dia dengan hati-hati melihat toko-toko dan kios di sekitarnya. Dibandingkan dengan pertukaran persediaan di kota Bintang Jatuh, keaktifannya setinggi langit dan serendah bumi. Segera, dia berhenti di depan sebuah toko besar. Ada bendera di depan toko dengan karakter "lalat besar". Kata "lalat" ditulis dengan kuas yang kuat, dan aura menyedihkan samar-samar terlihat. Itu memiliki momentum percikan tinta ke pegunungan dan sungai, dan jelas bukan karya orang biasa. Yun Xiao segera mengangkat tirai dan melangkah masuk. Ruang di dalamnya cukup besar, dan udaranya cukup sejuk. Rak-rak berbaris dengan tertib, dan banyak iblis berjalan di antara mereka, melihat dan memilih. Di setiap stan pajangan, beberapa harta surgawi ditempatkan. Mereka dibagi ke dalam kategori yang berbeda dan ditandai dengan berbagai label. Batu langit, berusia 3 juta tahun, kemurnian 97%, harga jual 600 batu mana kelas atas. Tanduk naga iblis, 5 juta tahun, kemurnian 95%, harga jual 750 batu asal iblis berkualitas tinggi. Dilihat dari harganya, bahan-bahan ini seharusnya sangat berharga, tetapi sayangnya, Yun Xiao tidak mengenalinya. Dia bahkan memiliki dorongan untuk membeli semuanya dan membawanya kembali untuk mempelajarinya satu persatu. Tiba-tiba, dia punya ide. Dia melihat kata-kata "mengubah tulang iblis kilin" tertulis didudukan di depannya. Sepertinya ada banyak tulang iblis kilin yang bagus di pajangan berdiri di belakang mereka. Selain itu, ada lebih dari 20 raja iblis yang melihat mereka dengan hati-hati. Dia dengan cepat berjalan. Di etalase pertama tergantung tanda kayu yang bertuliskan 60.000 tahun tulang iblis kilin. Tubuh aslinya adalah Raja Iblis kelas 1, kemurnian tulang adalah 47%, harga jualnya adalah 3.500 batu asal iblis kelas atas. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia tidak bisa menahan keterkejutan. Dia tahu nilai batu vitalitas iblis tingkat tertinggi. Tulang iblis kilin yang mengubah Raja Iblis kelas 1 menelan biaya lebih dari 300 batu primordial kelas atas. Jika itu adalah tulang iblis supreme, siapa yang tahu betapa tingginya harganya? Tatapannya beralih ke dudukan pajangan di belakangnya. Tulang iblis kilin berusia 97.000 tahun, tubuh aslinya adalah Raja Iblis kelas 1, kemurnian tulang adalah 63%, harga jualnya adalah 4.900 batu asal iblis kelas atas. Dia melihat kemana-mana, dan benar saja, semakin jauh ke bawah daftar, semakin tinggi nilainya. Ketika dia berjalan ke stan pajangan terakhir, tertulis tulang iblis kilin 320.000 tahun, tubuh aslinya adalah sutra langit ungu, kemurnian tulangnya 83%, harga jualnya adalah 70.000 batu asal iblis kelas atas. 70.000. Kelopak mata Yun Xiao berkedut hebat, bahkan seluruh klan Kun mungkin tidak dapat menghasilkan begitu banyak batu vitalitas iblis tingkat tertinggi.
Selain dia, ada dua Raja Iblis lainnya yang melihat etalase terakhir, mata mereka bersinar saat mereka menatap tulang iblis yang mengubah kilin dan menjilat bibir mereka dari waktu ke waktu. Sekilas, jelas bahwa dia adalah tipe orang yang sangat bersemangat tetapi tidak mampu membelinya, dia tidak memiliki tulang punggung dan terlihat miskin. Apa yang kamu lihat? Salah satu Raja Iblis memperhatikan bahwa Yun Xiao sedang menatapnya, dia meneteskan air liur dan mengangkat kepalanya untuk memelototinya. Maaf karena bersikap kasar, kata Yun Xiao buru-buru, saya hanya melihat bahwa Yang Mulia telah menatap tulang ini selama lebih dari 1 jam, penampilanmu yang tidak berkedip itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, jadi aku tidak bisa tidak mengaguminya. Petik 2. Lebih dari 1 jam, kata Raja Iblis dengan marah, kamu memantauku. Aku tidak berani, kata Yun Xiao sambil melambaikan tangannya, saya tidak berani. Raja Iblis lainnya juga mengangkat kepalanya dan berkata kepada keduanya, kalian berdua juga menyukai tulang iblis kilin ini. Pada awalnya, Raja Iblis mendengus dan berkata, apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Ini adalah sutra langit ungu berusia 320.000 tahun dengan kemurnian 83%, siapa yang tidak menginginkannya? Raja Iblis juga mengangguk ringan, sayang sekali harganya sangat tinggi. Raja Iblis sebelumnya mencibir, jangan terlalu puas, ini pasti tulang iblis dari Hou Langit Ungu remaja, jika itu adalah Hou Langit Ungu dewasa, kemungkinan besar itu adalah Yang Mulia Iblis, dan itu tidak akan dipajang untuk dijual. Mengapa mereka tidak bisa dijual? Yun Xiao bertanya. Kedua Raja Iblis itu menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat seorang idiot. Raja Iblis di belakangnya tertawa dan berkata, apakah kamu tahu apa arti tulang iblis dari iblis tertinggi? Yun Xiao memasang tatapan rendah hati dan berkata, Nyonya, tolong beri pencerahan aku. Raja Iblis berkata, tidak hanya itu berarti sejumlah besar ki iblis, tetapi itu juga berarti bahwa Anda memiliki pemahaman dao surgawi dari alam tertinggi iblis, yang cukup untuk meningkatkan peluang melangkah ke alam tertinggi iblis. Bisakah barang seperti itu dibeli dengan batu mana kelas atas? Seperti yang diharapkan, hati Yun Xiao sedikit bergetar, tulang iblis mengubah kilin yang disebutkan Mo King seharusnya mengacu pada alam Raja Iblis. Kemudian, dia bertanya dengan hati-hati, saya ingin tahu apakah ada tulang iblis dari alam Komandan Iblis di Kabupaten Yuan. Petik 2. Kedua Raja Iblis bertukar pandangan dan terkekeh. Apa yang kalian berdua tertawakan? Tanya Yun Xiao. Raja Iblis dari sebelumnya mencibir, saya menyarankan Anda untuk berhenti bermimpi, jika benar-benar ada, itu setingkat artefak suci, tidak mungkin bagi 3 klan besar untuk menjualnya, jika tidak, itu akan menjadi badai berdarah, bahkan jika Anda ingin mengetahuinya, Anda pasti tidak akan bisa mengetahuinya, tulang iblis kilin dari Tiangang Ungu ini adalah nilai tertinggi yang bisa kamu beli. Jadi begitulah, saya telah belajar. Yun Xiao sudah menebaknya, tapi dia masih berpura-pura serius. Kedua Raja Iblis melihat bahwa dia sangat rendah hati dan tidak memiliki sedikit pun kesombongan yang sombong, jadi mereka tidak bisa tidak mengobrol dengannya, dan suasananya sangat harmonis. Baru pada saat itulah Yun Xiao mengetahui bahwa dua Raja Iblis itu disebut Luo dan Mo, dan mereka bukan milik kekuatan apapun, mereka telah melahap iblis biasa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan di antara mereka yang berpangkat sama, ras iblis primitif semacam ini jauh lebih kuat daripada keturunan ras iblis. Karena dia telah mengalami terlalu banyak pertempuran dan kesulitan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia jauh lebih unggul dari keturunan ras iblis baik dalam kehendak maupun metode. Oh, Luo tiba-tiba menyarankan, karena kita bertiga sangat menyukai tulang ini, mengapa kita tidak bekerja sama untuk membelinya? Petik 2. Mata Mo juga berbinar, tapi kemudian meredup lagi, dia tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika kita bertiga bekerja sama, kita tidak mampu membelinya. Yun Xiao juga mengangguk, dia merasa harganya terlalu mahal untuk ditanggung. Dia hanya memiliki batu esensi iblis kelas atas yang diberikan Yi padanya sebelumnya, dia telah menggunakan beberapa ratus di pertemuan The Resource Exchange, jadi dia memiliki lebih dari 9.000 yang tersisa, dia juga telah menyelamatkan seorang Mao dan yang lainnya, dan pihak lain telah memberinya 1.000 sebagai kompensasi, sekarang, dia memiliki lebih dari 10.000, 70.000 adalah angka astronomi baginya. Jika saya tidak mampu membelinya, kata Luo,
saya khawatir orang lain akan segera membelinya, akan terlambat bagiku untuk menyesalinya. Apakah kalian berdua memiliki sesuatu yang berharga pada dirimu? Selain menjual barang, toko terbang ini juga membeli segala macam bahan surgawi dan harta duniawi. Ing mengerutkan kening dan berpikir keras, seolah-olah dia sedang memperkirakan nilai barang-barang yang dia miliki padanya. Jika itu harta karun, saya bisa mendapatkan sekitar 30.000 batu esensi iblis kelas tertinggi, kata Luo. Anda berdua masing-masing bisa mendapatkan 20.000, pertanyaan. Petik 2. Yun Xiao terkejut. Luo terlihat biasa, tetapi dia memiliki kekuatan yang besar. Dia tidak menyangka dia begitu kaya. Aku akan memikirkannya, kata Mo ragu-ragu. Dia sepertinya bisa menemukan sesuatu yang bernilai 20.000 batu esensi iblis bermutu tinggi, tetapi dia masih tidak yakin. Luo mengangguk, lalu menoleh ke Yun Xiao dan berkata, di mana teman ini? Saya pikir kita harus bisa mengumpulkan 20.000, kata Yun Xiao, tapi, maafkan saya karena terlalu sensitif. Jika kita bertiga bekerja sama untuk membeli tulang iblis kilin ini, bagaimana kita harus mendistribusikannya? Saya khawatir saya akan memberi manfaat bagi orang lain dengan. Saudara Li, kamu sangat rendah hati, kata Luo sambil tersenyum. Menurutku, kamu tidak kalah menakutkan dari Bro Termo. Yun Xiao terkejut, tetapi dia menjaga wajahnya tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, mari kita bahas rencana distribusi dulu. Luo Xiao berkata, sederhana saja, tulang ini sangat besar, mengapa kita tidak membaginya saja sesuai dengan jumlah mana stone yang harus dibayar setiap orang? Petik 2. Mo mengangguk setuju, itu benar, meskipun membaginya akan merusak nilai tulang, ini adalah satu-satunya cara untuk meyakinkan semua orang, ini juga kesepakatan yang bagus. Alright, Yun Xiao mengangguk, karena itu masalahnya, saya tentu saja tidak keberatan. Meskipun tulang iblis di depannya tidak akan banyak membantu kultivasinya, masih baik untuk dapat bersentuhan dengannya terlebih dahulu dan memahami lebih banyak tentang tulang iblis. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan mewah di paviliun bagian dalam toko. Ruangan itu dikelilingi oleh tirai kain kasa, dan meja, kursi, dan tempat tidur semuanya memancarkan angin sejuk. Itu sangat luar biasa, dan bahkan dekorasinya adalah semua jenis harta karun dan batu aneh yang langka di dunia luar. Pembakar dupa ungu emas diletakkan di atas meja di tengah, seorang wanita sedang duduk dengan tenang di depan pembakar dupa. Wanita itu juga cantik yang langka, alisnya seperti lukisan, bibir merahnya bergerak, anggota tubuhnya ramping, dan sosoknya anggun. Dia dengan tenang menyesap secangkir teh harum, seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Nona, masalahnya ada di sini. Di depan wanita itu, Raja Iblis Changyan yang kekar dan jelek dengan hormat memerintahkan seorang pelayan untuk membawa kotak giok yang panjang. Dia mengangkat tangannya di atas kepalanya dan berlutut di depan wanita itu. Tangan seperti giok Yao Yao dengan lembut menyentuh kotak giok panjang dan ekspresinya sedikit berubah, seolah-olah dia mencoba merasakan apa yang ada di dalamnya. Ketika dia menarik tangannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat bahagia. Jadi itu item ini memiliki aura yang luar biasa kuat, Tuan Dian, terima kasih atas kerja keras Anda. Itulah yang harus aku lakukan, kata Raja Iblis sambil tersenyum. Yao dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, selama bertahun-tahun, Jenderal Dian yang selalu mengurus bisnis suku, itu telah membuat suku terbang kami menghasilkan banyak uang setiap hari dan berkembang ke skala yang kami miliki saat ini. Ketika saya kembali, saya pasti akan berbicara dengan ayah saya dan mengambil pujian untuk Tuhan saya. Terima kasih, Nona muda. Dian sangat gembira. Yao mengangguk, Tuan Dian sibuk dengan berbagai hal, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu. Seorang pelayan di belakangnya segera melangkah maju dan menyingkirkan kotak giok yang panjang. Nona Zen. Dian tiba-tiba ragu-ragu, dia tampak seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Dia mengangkat alisnya dan berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakanlah, jika aku memindahkanmu kembali ke suku di masa depan, kamu pasti akan menjadi ajudan terpercayaku. Saya benci orang yang berbicara seperti itu. Ya, hati Dian panik dan dia buru-buru berkata, kita masih memiliki tulang iblis kilin dari kodok langit ungu, tapi itu adalah kodok langit ungu remaja, usianya 320.000 tahun dan memiliki kemurnian tulang 82%, apakah Anda menyukainya, Nona?
Petik 2. Tiangang ungu muda, 320.000 tahun. Yao tertegun sejenak, dan ekspresinya menjadi sedikit aneh, apa hubungan antara Tiangang ungu itu dan yang ini? Ini sebenarnya tahun yang sama. Menurut spekulasi saya, kedua Tiangang ungu ini seharusnya ibu dan anak, saya tidak tahu mengapa mereka berdua meninggal di koridor Buddha, kata Dian sambil tersenyum. Ibu dan anak. Yao tertegun sejenak sebelum dia bergumam, kalau begitu, bawalah karena aku akan tetap mengkonsumsinya, aku hanya akan membiarkan ibu dan anak itu bersatu kembali sehingga mereka tidak akan terpisah. Selama lebih dari 300.000 tahun setelah kematian mereka, Nona muda benar-benar baik dan penyayang, bawahan ini sangat mengagumimu, kata Dian buru-buru. Pelayan di belakang Yao tidak tahan mendengar pujian canggung seperti itu, dia mengerutkan kening dan berkata, cepat dan ambil, jangan bicara omong kosong, Nona kita masih sibuk. Ya, Dian buru-buru menjawab dan membisikkan beberapa patah kata ke telinga iblis di sampingnya, setan itu kemudian berlari keluar. Ekspresi Yao tampak sangat bahagia, dan matanya sedikit bersinar, aku tidak menyangka akan ada tulang iblis kilin dari anak kodok langit ungu, informasi yang saya terima tidak menyebutkannya, utusan itu tidak berguna, saya akan menggantikannya ketika saya kembali, Tuan Dian, Anda melakukan hal yang benar kali ini, sekarang setelah saya memikirkannya, tulang iblis kilin muda ini akan sangat berguna bagi saya. Petik 2. Dian Xin sedang mekar penuh, dia menyeringai dan berkata, bawahan ini bekerja untuk wanita muda itu, saya akan melakukan yang terbaik. Pelayan itu sepertinya cemburu dengan bantuan Yao, dan wajahnya menjadi gelap, dia segera mencoba menyenangkan Yao, ini adalah keberuntungan wanita itu, kebetulan dia akan mengonsumsi yang muda ini terlebih dahulu, lalu yang besar, dia pasti akan bisa bergegas ke alam komandan iblis dan mencapai apa yang dia inginkan, bahkan surga membantu melewatkan. Ekspresi orang-orang di sekitar sedikit berubah, bagaimanapun, istilah komandan iblis terlalu sensitif dan mengejutkan, dan itu dapat dengan mudah memicu saraf orang. Hukum itu juga tertegun sejenak, bertanya dengan curiga, belum lama sejak Nona muda menerobos ke Raja Iblis kelas 2, kan? Saya ingat bahwa saya menyatu dengan batu pelangi beberapa tahun yang lalu, mungkinkah aku sudah berkultivasi ke puncak? Ya ampun, Nona benar-benar jenius nomor 1 di Kabupaten Yuan sejak zaman kuno. Wajah Dian dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berbicara dengan cara yang menyanjung. Alisnya yang indah sedikit berkerut saat dia menggelengkan kepalanya, aku belum mencapai puncak level Raja Iblis, hanya saja kesempatan tiba-tiba turun dan saya sangat membutuhkan peningkatan kekuatan saya, itu sebabnya saya membutuhkan tulang iblis kilin berkualitas tinggi, jika tidak, dia harus menyimpannya untuk puncak Raja Iblis, saya tidak tahu apakah itu berkah atau kutukan, tetapi itu semua terserah kehendak surga. Ada apa? Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Kamu benar-benar ingin Nona muda menggunakan tulang iblis kilin terlebih dahulu. Meskipun tulang iblis kilin yang berubah bagus, efeknya berangsur-angsur berkurang setelah setiap konsumsi, meskipun Anda masih dapat menyerap ki iblis di dalamnya, pemahaman Anda tentang hukum jauh lebih buruk, kecuali itu masalah penting, tidak bijaksana untuk mengambilnya lebih awal. Bagaimana mungkin aku tidak tahu itu? Yao menghela nafas namun, ayahku juga tahu tentang ini dan telah memberikan izinnya. Karena kepala suku telah memberikan izinnya, itu pasti sesuatu yang besar, Dian kaget. Saat mereka berbicara, iblis yang telah berlari mundur, berkeringat dan buru-buru berkata, Tuan Dian, tidak baik, kami telah menghadapi masalah. Untuk apa kamu panik? Tenang. Wajah Dian menjadi gelap, Nona muda sedang menonton, jangan mempermalukanku. Ya, setan itu menyeka keringat dari dahinya dan akhirnya menjadi tenang. Katakan padaku sekarang, bukankah aku menyuruhmu pergi mengambil tulang iblis? Apakah kamu mengalami masalah? Ada 3 pelanggan yang mengatakan mereka ingin membeli tulang itu, setelah kami mengatakan kami tidak akan menjualnya, mereka menolak untuk membiarkan kami pergi dan bersikeras untuk membelinya, kata iblis itu buru-buru. Lelucon apa? Lelucon besar, Dianda berkata dengan marah. Tulang ini milik divisi terbang kami, jika kita ingin menjualnya, maka kita akan menjualnya, jika kita tidak ingin menjualnya, maka kita tidak akan menjualnya, siapa yang begitu berani untuk menjadi begitu gigih? Cepat dan pergi, katakan saja bahwa Anda tidak menjualnya. Jika mereka bertiga ingin menimbulkan masalah,
maka kami akan menangkap mereka dan mengirim mereka ke koridor Buddha sebagai bahan. Setelah puluhan ribu tahun, mereka akan meninggal menjadi tulang iblis kilin. Ini Bian. Iblis itu tergagap, kekuatan ketiga Raja Iblis itu tampaknya luar biasa. Pelayan itu mencibir, hehe, Tuan Dian benar-benar menjalankan toko dengan tertib, mereka bahkan menindas bagian depan departemen penerbangan kami, apa perbedaan antara ini dan menamparkan kita secara langsung? Seperti kata pepatah, hati seorang wanita adalah yang paling kejam. Dengan ejekan gadis pelayan itu, wajah Dian tiba-tiba memerah dan membengkak seperti terong, melihat penampilan Yao yang acuh tak acuh dan tidak peduli, hatinya langsung tenggelam. Takut kesan baik yang baru saja dia peroleh akan hilang, dia segera menamparkan Raja Iblis dan meraung, apa maksudmu dengan luar biasa? Tidak peduli seberapa luar biasa dia tidak akan berani berperilaku mengerikan di depan departemen penerbangan saya. Kalian semua, ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Dian memimpin para ahli keluar ruangan dan pergi ke toko dengan niat membunuh. Pada saat itu, sejumlah besar Raja Iblis telah berkumpul di toko, semuanya berkerumun di sekitar stan, mengelilingi Yun Xiao dan dua lainnya. Orang-orang lain di toko juga dievakuasi untuk menghindari keterlibatan. Ro mencibir, karena kamu di sini untuk berbisnis, kamu harus bersikap masuk akal dan tidak menggunakan tinjumu, kan? Jika kita berbicara tentang tinju, lalu siapa yang akan datang ke departemen terbang untuk berbisnis? Seorang Raja Iblis tinggi dan kurus di toko berkata, pemilik toko kami baru saja mengeluarkan perintah bahwa tulang iblis kilin ini tidak untuk dijual, tidak perlu mempersulit kalian bertiga, karena kamu tahu bahwa kamu memiliki kebebasan untuk membeli dan menjual, bagaimana kamu bisa memaksa pembelian? Mata Ro membelalak karena marah, jika kamu tidak menjualnya, mengapa kamu merilisnya? Dan harganya tertulis dengan jelas di atasnya, apakah Anda sengaja bermain dengan kami? Saya telah melihat tulang iblis kilin ini selama 3 hari dan saya akan membelinya sekarang, dan Anda memberitahu saya bahwa Anda tidak menjualnya. Siapa yang kamu coba bodoh? Mau juga mengangguk, keadilan ada di hati setiap orang, semuanya, tolong jadilah hakim. Setan-setan yang berkumpul di gerbang juga mulai berbisik, adegan itu menjadi berisik, dan semua orang mengungkapkan pendapat mereka sendiri. Itu benar, saya telah melihat tulang iblis kilin itu selama beberapa hari, tetapi saya tidak punya uang untuk membelinya, sekarang seseorang ingin membelinya, mereka sebenarnya tidak menjualnya, ternyata mereka hanya mengeluarkannya untuk melihatnya sebelumnya. Hehe, toko terbang menindas pelanggannya, dan mereka menggertakmu, apa yang bisa Anda lakukan? Apakah kamu berani tidak bahagia? Sepertinya ketiga anak ini gila, mereka berani menimbulkan masalah di divisi terbang bahkan jika mereka tidak berani menyentuhnya di siang bolong, selama kita meninggalkan toko ini, kita akan selesai. Tidak mungkin hitam itu, kan? Meskipun yang kuat dihormati, bisnis ini tetap harus adil, jika tidak siapa yang akan berbisnis. Segala macam diskusi bisa didengar, dan semua orang di divisi penerbangan memiliki ekspresi jelek. Bagaimanapun, suku mereka sangat kuat, jadi tidak dapat dihindari bahwa orang akan merasa bahwa mereka sedang menindas pelanggan mereka, oleh karena itu, sebagian besar diskusi bias terhadap mereka bertiga. Siapa yang berani mengatakan bahwa toko kami menindas pelanggan kami? Tiba-tiba, sebuah suara tegas terdengar dari dalam aula, semua orang menoleh untuk melihat dan melihat Dian Zeng melangkah dengan sekelompok besar ahli. Kalian bertiga yang menyebabkan masalah. Dia masuk ke toko dan menatap ketiga orang itu dengan tatapan membunuh. Dia berpikir bahwa dengan kesombongannya, pihak lain akan takut padanya, atau setidaknya menjadi pemalu dan tidak akan berani membuat keributan. Tapi, perkiraannya benar-benar salah, Yun Xiao dan dua lainnya tampak acuh tak acuh, tanpa rasa takut di wajah mereka, sebaliknya, mereka semua memiliki cibiran di bibir mereka, seolah-olah mereka sangat menghina. Dian menatap kosong sejenak, dia telah berkecimpung dalam bisnis ini selama bertahun-tahun dan secara alami memiliki mata tertentu untuk berbagai hal, dia segera mengendurkan napasnya dan mengubah nadanya, dia dengan tenang berkata, kalian bertiga menyebabkan masalah. Kami bukan yang membuat masalah, Luo mencibir, ini departemen penerbangan Anda. Dian terdiam sejenak dan berkata,
tulang iblis kilin ini tidak bisa dijual lagi, saya harap kalian bertiga bisa memberi wajah orang tua ini dapat membiarkan kalian bertiga memilih yang lain dan memberimu diskon besar. Setelah beberapa saat teruja, Dian segera kembali ke kepribadiannya yang dewasa dan mantap. Jika dia tidak memiliki pengalaman dalam berurusan dengan orang, dia tidak akan bisa memegang posisi ini selama bertahun-tahun. Mo mengangguk dan berkata, karena Tuhan yang bertanggung jawab telah berkata demikian, kita tidak bisa benar-benar tidak tahu berterima kasih. Selama Darren bisa mengeluarkan tulang iblis kilin dari puncak Raja Iblis, kita akan dengan menyakitkan berpisah dengan tiangang ungu ini. Tubuh asli dari Raja Iblis tahap puncak, Bian. Dian sedikit marah dan berkata, apakah kalian bertiga berpikir bahwa benda ini dari warung pinggir jalan? Itu membutuhkan kesempatan besar, toko kami hanya bisa mendapatkannya karena keberuntungan, dan jika benar-benar ada artefak suci seperti itu, tidak ada cara untuk memberikan diskon. Jadi, tuanku, maksudmu mengatakan bahwa kita hanya kentut? Moleng bertanya dengan dingin. Aku bisa memberi kalian bertiga diskon yang sesuai untuk tulang-tulang lain di stan ini. Wajah Dian berubah tidak sedap dipandang, lagi pula, hak lelaki tua ini terbatas, dan saya tidak bisa memberi Anda diskon besar. Luo Huan tertawa, saya pikir Anda adalah orang yang bertanggung jawab, saya tidak berharap Anda memiliki otoritas terbatas, kemudian, biarkan atasan Anda, yang memiliki otoritas penuh, keluar. Haha, bos dengan otoritas penuh. Dian sangat marah sehingga dia tertawa dan memarahi, jika Anda benar-benar melihat Tuhan itu, saya khawatir kalian bertiga akan berlutut di tanah dan mengakui dosa-dosa Anda. Ada ledakan tawa di sekitar mereka, banyak orang berbisik, bukankah bos dengan otoritas penuh adalah orang terkuat di Kabupaten Yuan, Tuan Fei? Petik 2. Hehe, ketiga anak ini semakin ingin bunuh diri, orang-orang zaman kuno tidak menggertak dosa-dosa sendiri. Apakah ketiga orang ini gila atau mereka di sini untuk mencari masalah? Luo berkata dengan dingin, kamu tidak perlu memprediksi apa yang akan kita bertiga lakukan, panggil saja orang yang dapat membuat keputusan, kami tidak punya waktu untuk berbicara dengan Antek. Tidak sopan, kamu berani memanggilku Antek. Dian langsung marah, dia berteriak, saya telah berada di suku terbang selama lebih dari 30.000 tahun dan telah bertanggung jawab atas toko ini selama 8.000 tahun, semua orang di Kabupaten Yuan memanggilku, Tuan Dian, ketika mereka melihatku, beraninya kamu memanggilku, Antek-Antek. Petik 2, kamu hanya memanfaatkan usiamu, Ro tertawa, selain itu, menurut saya, Anda telah hidup seperti anjing, kamu tidak bisa membuat keputusan, dan kamu bahkan tidak mengakui bahwa kamu adalah Antek. Dian dengan dingin berkata, kalian bertiga sangat sombong, bagus, sangat bagus. Jika kamu punya nyali, laporkan dulu nama dan identitasmu sehingga lelaki tua ini dapat menghormatimu. Ro melambaikan tangannya, Anda tidak memiliki hak untuk mengetahui nama kami, Anda hanya perlu menjual tulang iblis untuk mengubah kilin dari tiangang ungu, hanya itu yang perlu Anda lakukan sekarang. Aku tidak menjual. Apakah Anda akan secara paksa membeli sesuatu milik departemen terbang saya? Kata Dian dengan marah, itu akan menjadi lelucon terbesar di dunia. Luo Huan tertawa, dipaksa. Buka mata Anda dan lihat dengan jelas, semua orang menonton, kaulah yang menjualnya, sekarang kami ingin membelinya, Anda benar-benar mengatakan bahwa Anda tidak menjualnya. Di mana hakim? Itu benar, dia jelas merilisnya untuk dijual, sekarang, dia tiba-tiba mengingkari, bukankah ini terlalu banyak pengganggu? Petik 2. Banyak orang di depan pintu cukup kritis bagaimanapun, mereka semua adalah pelanggan, dan mungkin suatu hari masalah ini akan menimpa mereka, jadi semua orang masih berdiri di sisi ketiga orang itu. Bahkan jika kamu benar-benar ingin menjualnya, apakah kalian bertiga sudah membayarnya? Jika Anda tidak membayar, kesepakatan itu tidak akan ada, jadi bagaimana mungkin keadilan tidak ada? Saya akan mengumumkan bahwa seseorang baru saja menawarkan untuk membeli tulang ini, kata Dian dengan dingin, saya benar-benar minta maaf untuk pelanggan yang membayar sebelum kalian bertiga. Luo Yi tercengang, dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak percaya, benda ini bernilai 70.000 batu esensi iblis berkualitas tinggi, siapa yang bisa mengeluarkan begitu banyak uang sekaligus? Petik 2. Percaya atau tidak, saya tidak berkewajiban untuk menjelaskan. Dian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan mengangkat kepalanya,
tampak seolah-olah dia tidak peduli. Itu juga karena tulang iblis kilin ini bernilai 70.000 batu asal iblis kelas atas sehingga orang-orang yang mampu membelinya jelas bukan orang biasa, oleh karena itu, dia tidak ingin menyinggung mereka bertiga dan dengan sabar berbicara sampai sekarang. Selain itu, ketiga orang ini memang memberinya perasaan yang mendalam, dengan wawasannya selama bertahun-tahun, dia secara alami bisa melihat beberapa petunjuk. Ini terutama terjadi pada pemuda yang tidak berbicara sepatah kata pun sepanjang waktu, dia memiliki wajah yang cantik dan tampan, dan matanya selalu tersenyum, itu bahkan memberinya perasaan seolah-olah dia berada di jurang, menyebabkan kelopak matanya berkedut. Perasaan ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, melainkan dengan semacam bakat dan pengalaman, bahkan jika kultivasinya jauh lebih unggul darinya, dia tidak akan bisa merasakan betapa menakutkannya pemuda itu. Jika kamu tidak bisa menjelaskannya, Ro mendengus, maka kamu hanya berbicara omong kosong dan mencari alasan, aku tidak percaya divisi terbang akan melakukan hal yang tidak tahu malu. Betapa berani. Dian hampir tidak tahan lagi, matanya memuntahkan api, jika kamu berani menghina divisi terbang kami lagi, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Setan berkumpul di depan gerbang untuk menonton pertunjukan semuanya menghela nafas, mereka semua merasa bahwa temperamen Dian terlalu baik hari ini. Apakah ketiga teman ini di sini untuk melihat pembeli? Maka wanita muda ini harus menunjukkan dirinya dan bertemu semua orang. Suara yang jelas dan mengharukan datang dari dalam toko. Wajah Dian tiba-tiba berubah, memperlihatkan ekspresi panik, dia sudah lama keluar dan tidak bisa menangani masalah ini, dia takut dia sudah membuat Yao tidak bahagia, ketika dia memikirkan masa depan yang telah dia perjuangkan dengan susah payah, wajahnya memutih. Mata semua orang mengikuti suara itu, setelah melewati koridor panjang, sosok Anggun perlahan muncul di tengah kerumunan. Setelah beberapa saat terkejut, dia hanya merasa penglihatannya kabur, dan sosok serta lebih dari 10 iblis muncul di toko. Yun Xiao segera merasakan banyak mata dingin padanya, dan dia tidak bisa menahan senyum kecut, tampaknya masalah itu telah diledakkan di luar proporsional. Namun, dia tidak peduli, dia hanya tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Selama tidak ada Raja Iblis di Kabupaten Yuan, tidak ada yang bisa menekannya, bahkan jika ada Raja Iblis, dia tidak akan takut. Kamu, Ro tertegun dan menatap Yao, siapa kamu? Petik 2. Semua orang bisa merasakan bahwa status Yao sangat tinggi, karena saat gadis itu keluar, Dian langsung melangkah maju dan membungkuk, dengan tatapan gemetar. Identitasku bukanlah sesuatu yang bisa kalian bertiga ketahui, Yao mencibir. Kata-kata ini adalah apa yang dikatakan Luo sebelumnya, Yao telah membalas budi. Luo Yi terdiam dan mendengus, kamu bilang kamu membelinya, tapi di mana batu mana berkualitas tinggi? Saya tidak percaya Anda mampu membelinya. Yao melambaikan tangannya dan berkata kepada pelayan di sampingnya, keluarkan batu mana dan tunjukkan antek ini. Ya, Nona, gadis pelayan itu sangat pintar, batu vitalitas iblis masih dihitung di latar belakang, aku akan membawa mereka untuk dilihat oleh ketiga antek ini, mereka akan belajar lebih banyak. Dia menggeliat pinggulnya dan berjalan ke belakang toko dengan cara yang sangat genit. Dian secara alami mengerti, dia menatap orang di sampingnya, orang itu segera berkata, aku akan pergi bersamamu, Tuhanku. Setelah beberapa saat, mereka berdua kembali. Gadis pelayan itu mengeluarkan tas penyimpanan dan dengan hati-hati menyerahkannya kepada Yao. Yao memindainya dengan indera ilahinya dan terkekeh seolah-olah dia tidak peduli. Dia dengan santai melemparkannya ke atas panggung dan berkata, kalian bertiga, silakan lihat. Namun, Ying Luo, Anda tidak diizinkan menyentuhnya dengan tangan Anda, kamu hanya bisa menggunakan indera ilahimu untuk menyelidiki, katanya dingin. Wajah Luo Yin menjadi gelap saat dia menggunakan kesadaran spiritualnya untuk memindai, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dipenuhi dengan keterkejutan. Yun Xiao dan Mo juga memeriksa tas dengan indera ilahi mereka, meskipun ada segel sederhana di tas penyimpanan, mereka tidak bisa menghentikan indera ilahi mereka. Yun Xiao, khususnya, juga terkejut ketika dia melihat ruang kecil di tas penyimpanan, ada 70.000 meter kubik batu esensi iblis tingkat tertinggi yang ditumpuk rapi di dalamnya. Kalian bertiga tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Yao terkekeh dan melambaikan tangannya, pelayan itu segera melangkah maju dan menatap mereka bertiga sambil mencibir.
Tunggu. Tiba-tiba, ekspresi Luo berubah, dia mengulurkan tangannya dan memblokir pelayan itu, berteriak, ada masalah. Apakah ada masalah? Semua orang tercengang, wajah Yao segera menjadi gelap saat dia berkata dengan dingin, apa masalahnya? Jangan bilang kamu ingin menggangguku. Luo tersenyum menakutkan dan menunjuk ke tulang kerakilin langit ungu, saya mengatakan bahwa ada yang salah dengan ini. Apa? Semua orang bingung, dan secara refleks melihat ke arah yang dia lihat. Murid Yun Xiao menyempit saat dia berteriak di dalam hatinya, tidak baik. Dia yang paling dekat dengan Luo, jadi dia langsung merasakan energi iblis di tubuh Luo mengamuk dan naik ke puncaknya dalam sekejap. Ledakan. Udara di sekitar Luo juga meledak, berubah menjadi lingkaran gelombang udara yang mengguncang sekelilingnya. Pelayan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan itu, dengan tangisan yang menyedihkan, dia dikirim terbang beberapa ratus kaki jauhnya, dia menabrak dinding dan jatuh, menciptakan lubang besar. Perubahan mendadak ini menyebabkan otak semua orang hancur, dan mereka tidak bisa bereaksi tepat waktu. Dengan kilatan teknik gerakan, Luo mengumpulkan tas penyimpanan di atas panggung, pada saat yang sama, dia mengepalkan tinjunya, dan helm tinju tajam muncul di tinjunya, kemudian, dia menghancurkan tinjunya ke atas panggung. Ledakan. Pembatasan di atas panggung langsung dipatahkan dan meledak dengan ledakan. Mata Luo Xuang dipenuhi dengan kegembiraan saat dia meraih tulangnya. Tapi, sementara dia cepat, Yun Xiao bahkan lebih cepat, dengan kilatan petir, hanya bayangan yang tersisa di tempat dia berdiri, saat telapak tangan Luo jatuh, tulang iblis kilin menghilang. Apa, Anda? Luo terkejut, tetapi kemudian dia melihat beberapa sambaran petir melintas di udara, dan Yun Xiao sudah lama pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kemarahan, jangan berani pergi. Dalam sekejap, itu berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan mengejarnya. Di antara mereka bertiga, Mo adalah yang terakhir bereaksi, dalam keterkejutan dan kemarahannya, dia juga bergegas keluar dari toko. Semua orang di divisi terbang tercengang, mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang akan berani merebut sesuatu di wilayah mereka. Butuh beberapa saat bagi mereka untuk kembali sadar, suara tajam Yao menembus udara, menyebabkan semua orang menggigil, cepat dan kejar. Cepat dan kejar. 70.000 batu asal iblis kelas atas dan tulang iblis kilin senilai 70.000 batu asal iblis kelas atas, bahkan divisi terbang tidak mampu menanggung kerugian sebesar itu. Selain itu, tulang iblis akan sangat berguna baginya. Wajah Dian langsung menjadi pucat dan kakinya hampir menjadi lunak, dengan insiden besar yang terjadi di toko, dia pasti harus bertanggung jawab, sekarang, apalagi masa depannya, sulit untuk mengatakan apakah dia bahkan bisa mempertahankan hidupnya. Ketika dia memikirkan hal ini, penglihatannya menjadi hitam dan dia hampir pingsan. Untungnya, sudah ada banyak ahli di toko, dan Yao juga membawa banyak ahli bersamanya. Setelah semua orang pulih dari keterkejutan mereka, lebih dari 10 lampu iblis menyala, dan banyak orang di toko itu pergi, mereka semua keluar untuk mengejar Yao. Yang terakhir bereaksi adalah para penonton, yang hanya mengeluarkan segala macam seruan setelah sekian lama. Dian memantapkan tubuhnya dan menggertakkan giginya, semuanya, segera pergi, toko ini akan tutup selama 1 hari. Setelah dia mengatakan ini, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah runtuh, dan dia jatuh ke tanah. Orang-orang dari departemen penerbangan segera mengusir orang-orang lain-lain dan menyegel toko. Wajah Yao juga pucat mematikan, jika dia tidak dapat memulihkan 100.000 batu asal iblis berkualitas tinggi, bahkan jika dia adalah Putri Fei, dia tidak akan dapat menanggung konsekuensi serius. Dia menggertakkan giginya, kembali dan laporkan ini kepada ayah saya, kalian semua, ikuti aku. Pada saat itu, sosok Yun Xiao secepat angin dan guntur, dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri ribuan kaki dari toko dan keluar dari Kabupaten Yuan. Di belakangnya, cahaya iblis berkedip-kedip dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka saling mengejar, menyebabkan orang-orang di kabupaten berhenti dan menonton. Namun, iblis biasa tidak bisa melihat apa-apa, mereka hanya bisa melihat sambaran petir hijau berkedip di langit, diikuti oleh kilatan cahaya yang terus berkedip di langit, hanya para ahli yang bisa melihat penampilan cahaya yang sebenarnya. Banyak orang mengenali bahwa sejumlah besar ahli dari divisi terbang menggunakan penghindaran surga, mereka tidak bisa tidak terkejut.
dan bertanya-tanya. Selain itu, berita tentang toko datang dengan cepat. Untuk sementara waktu, semua jenis rumor dan rumor menyebar lebih cepat daripada penghindaran Guntur. Dalam sekejap mata, mereka telah menyebar ke lebih dari setengah Kabupaten Yuan. Saya mendengar bahwa Nona Yao Departemen Penerbangan, Raja Iblis kelas 2, diperkosa beramai-ramai oleh beberapa orang tak dikenal di tokonya sendiri. Itu tidak mungkin, bukan? Siapa yang berani menyentuh orang-orang dari Departemen Penerbangan di Kabupaten Yuan, apalagi wanita muda tertua? Saya pernah melihatnya sebelumnya dan dia memang cantik yang langka. Hehe, akhir-akhir ini, jalanan penuh dengan sperma untuk otak, bahkan jika Anda mati di bawah bunga peoni, Anda akan tetap menjadi hantu. Selain itu, Anda mungkin tidak mati setelah tidur dengan nona muda, kamu bahkan mungkin menjadi menantu dari Departemen Penerbangan. Segala macam desas-desus menyebar di jalan-jalan dan gang-gang, bahkan ada versi yang mengatakan bahwa wanita muda dari Departemen Terbang adalah binatang buas dan telah memperkosa beberapa iblis. Di jalan tertentu di Kabupaten Yuan, dua pria berjubah hitam berjalan satu demi satu. Salah satu dari mereka tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Dia bertanya dengan heran, Thunderbolt barusan sepertinya adalah Thunderbolt Li Yunxiao. Oh, dia di sini begitu cepat. Itu tidak mungkin. Pria berjubah hitam di belakangnya mengungkapkan ekspresi curiga dan berkata, selama pertempuran di Gunung Changsuan, dia dilemparkan ke saluran teleportasi dan hidup atau matinya tidak diketahui. Bagaimana dia bisa datang ke Kabupaten Yuan begitu cepat? Kamu pasti salah melihat, kan? Kedua orang ini adalah Yan dan Wei Qing. Untuk mencegah diri mereka tampil sedikit berbeda, mereka mengenakan dua jubah hitam yang menutupi aura mereka. Yang di depannya adalah Yi, mata hitamnya berkedip saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa salah, itu pasti dia, di alam iblis, bukan karena tidak ada orang yang bisa mengendalikan Thunderbolt, tetapi mereka sangat langka. Belum lagi, guntur biru murni barusan hanya bisa ditemukan di ranah seni bela diri surgawi, dan itu hanya bisa dilakukan oleh tubuh guntur 5 elemen. Aku tidak akan memikirkan orang kedua selain dia. Jika itu masalahnya, maka itu pasti dia. Wei Qing terkejut, namun, mengapa dia angkuh di udara dengan teknik petirnya? Mereka berdua menatap langit sebentar, dan banyak lampu mengejar ke arah Yun Xiao. Wei Qingcai mendengus dan berkata, sepertinya dia menyebabkan masalah besar lagi. Wasit mengangguk dan berkata, itu benar, beberapa Raja Iblis peringkat kedua puncak telah pergi. Untungnya, saya tidak melihat bayangan Komandan Iblis, jadi dia seharusnya baik-baik saja. Kalau begitu, haruskah kita pergi dan melihat-lihat? Wei Qing bertanya. Hakim berpikir sejenak dan berkata, baiklah, jangan khawatir tentang tulangnya dulu, mari kita lihat masalah seperti apa yang ditimbulkan Li Yunxiao kali ini. Kedua sosok itu berkedip sedikit dan berubah menjadi ketiadaan, langsung menghilang di tempat. Pada saat ini, Yun Xiao sudah berlari puluhan mil jauhnya, dan jarak antara dia dan orang-orang di belakangnya semakin melebar. Luo tepat di belakangnya, dia berlari dan berteriak, berhenti. Anda tidak akan bisa menelan tulang sendiri, mari kita berdiskusi dengan baik. Yun Xiao tertawa dan berkata, kita harus menemukan tempat yang aman untuk membahasnya, ada terlalu banyak orang yang mengejar kita, dan saya sedikit takut, saya akan berhenti ketika saya lelah. Dengan itu, dia meningkatkan kecepatannya dan sekali lagi memperlebar jarak antara dia dan Luo. Wajah Royi dipenuhi dengan keterkejutan dan kebingungan, dia bangga dengan kecepatannya, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia akan begitu kerdil oleh pihak lain. Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak, jadi dia hanya bisa terus berlari. Di bawah tekanan angin yang kuat, wajah Ro setenang air, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia tidak memikirkan apapun dan menguatkan dirinya untuk menyerang ke depan. Begitu saja, 3 hari 3 malam kemudian, Yun Xiao melihat ke belakangnya sampai dia tidak bisa lagi melihat siapapun dengan penglihatannya. Lalu dia menemukan gunung dan mendarat. Dia segera duduk bersila di kehampaan dan mulai mengatur pernapasannya dan pulih. Meskipun dia tidak melihat pengejar di belakangnya, indera spiritualnya samar-samar bisa merasakan bahwa masih ada orang yang mengejarnya. Bagaimanapun, kecepatannya terlalu cepat, dan fluktuasi kekuatannya terlalu besar, sangat mudah bagi para ahli di belakangnya untuk menangkapnya. Kecuali para pengejar menyerah atas kemauan mereka sendiri,
mereka akan dapat mengikuti fluktuasi energi sampai di sini, kemudian, akan sangat sulit untuk mengakhiri pengejaran, kecuali jarak antara mereka dan pengejar diperlebar menjadi jarak beberapa hari. 1 jam kemudian, cahaya iblis melintas di atas puncak gunung, dan sosok Luo muncul. Karena kecepatannya yang tinggi, dia meluncur di udara sejauh ribuan kaki sebelum dia menstabilkan dirinya dan berteleportasi ke bawah lagi, muncul tepat di sebelah Yun Xiao. Sialan, akhirnya aku menyusulmu. Tulang iblis kilin, cepat keluarkan tulang iblis kilin. Luo terengah-engah, tapi dia masih tidak melupakan tujuan pengejarannya. Begitu dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan tulang iblis kilin, dan auranya menyelimuti seluruh gunung, takut Yun Xiao akan melarikan diri. Yun Xiao menatapnya sambil tersenyum dan berkata, aku sudah lama memulihkan diri di sini, kamu baru saja lari ke sini, dan kamu telah menghabiskan banyak esensi iblismu, beraninya kamu berbicara denganku tentang tulang iblis. Petik 2. Ro tertegun sejenak, dia dengan waspada mundur pada jarak tertentu dan mendengus dingin, aku hanya mengatakan yang sebenarnya, kamu memang cukup kuat, tetapi kamu tidak cukup kuat untuk memonopoli tulang iblis, bahkan jika aku tidak mengejarmu, kamu tidak akan bisa lepas dari pengejaran divisi terbang. Mata Yun Xiao acuh tak acuh saat dia berkata dengan menggoda, jika aku memberimu setengah dari tulang, apakah divisi terbang akan berhenti mengejarku? Tentu saja tidak, kata Luo Leng. Yun Xiao terkekeh, itu saja, apakah aku memisahkanmu atau tidak, Departemen terbang masih akan mengejarku, jadi mengapa aku harus memisahkanmu? Ro berpikir sejenak dan merasa itu masuk akal, dia berkedip dan berkata, setidaknya aku bisa menahan pengejaran divisi terbang bersamamu, dengan bantuanku, peluang mereka untuk sukses akan jauh lebih rendah. Kamu terlalu banyak berpikir, Yun Xiao melanjutkan sambil tersenyum, Anda terlalu memikirkannya, jika mereka bahkan tidak bisa mengejarku, aku akan bisa sepenuhnya menghilangkannya dalam 10 hari atau setengah bulan lagi, bagaimana mereka bisa membunuhku? Wajah Ro menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Beri aku setengah dari tulang iblis Hualin itu, atau aku akan memimpin jalan untuk divisi terbang dan meninggalkan jejak di jalan, bahkan jika aku harus melarikan diri ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Kemudian, kata Yun Xiao, apakah Anda bersedia memberi saya setengah dari 70.000 batu asal iblis tingkat tertinggi yang Anda miliki? Petik 2. Tentu saja tidak, Ro mengerutkan kening, saya telah mendambakan tulan itu selama berhari-hari sekarang, dan bahkan jika insiden hari ini tidak terjadi, saya masih berencana untuk merebutnya. 70.000 batu asal iblis kelas atas adalah keberuntungan yang tak terduga, apa hubungannya denganmu? Yun Xiao langsung terpana oleh logikanya, dia tertawa marah dan berkata, sialan, menjauhlah dariku sejauh yang kamu bisa, untuk berpikir bahwa saya sudah cukup sabar untuk berbicara dengan Anda begitu lama, jangan muncul di depanku lagi. Ekspresi Ro sedikit berubah, dan niat membunuh perlahan terpancar dari tubuhnya, dia berkata dengan dingin, ini bukan terserah kamu. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata dengan sinis, kamu tidak akan mati jika kamu tidak mencari kematian. Akhirnya, seseorang mencari kematian. Betapa sombongnya. Mari kita lihat siapa yang akan mati. Cahaya iblis. Luo berteriak dengan marah dan naik ke udara, dia melakukan serangkaian segel tangan dan menembakkan beberapa cahaya iblis dari jarak ribuan kaki. Dia tidak tahu kekuatan Yun Xiao, tetapi dia tidak berpikir bahwa dia lebih kuat darinya, namun, pengalaman kejamnya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun telah membuatnya berhati-hati, dan dia tidak berani terlalu dekat dengannya, dia memutuskan untuk mengujinya dengan beberapa gerakan terlebih dahulu. Yun Xiao tersenyum tipis dan tidak menganggapnya serius sama sekali, dia mengangkat tangannya, dan cahaya iblis berkedip-kedip di telapak tangannya, menutupi berkas cahaya saat dia menamparkan mereka. Ledakan, bang, bang, ledakan, dia menamparkan beberapa kali, dan cahaya iblis itu tertiup angin, mereka meledak di langit yang jauh, tidak bisa menyakitinya sama sekali. Wajah Luo berkedip, saat mereka bertukar pukulan, dia segera merasakan bahwa itu Yun Xiao lebih merepotkan dari yang dia harapkan. Dengan teriakan keras, dia mengangkat tangannya tinggi di atas kepalanya, bayangan iblis muncul di belakangnya, dan di atasnya, itu berubah menjadi bentuk pedang, dalam sekejap, itu mengeras dan tiba-tiba menebas. Ledakan, langit langsung terbelah dua,
dan pegunungan juga terkoyak, sebagian besar tanah dan batu langsung berubah menjadi bubuk dan berserakan. Wajah Yun Xiao juga berubah, meskipun dia telah menebak bahwa Luo tidak akan menyerah, dia tidak berharap dia menggunakan semua kekuatannya sekaligus. Kilatan dingin segera keluar dari matanya. Di bawah pedang besar itu, dia menggunakan teknik tubuhnya beberapa kali, setelah mengubah arah beberapa kali, dia keluar dari blokade cahaya bilah. Apa? Ro tidak percaya dan matanya hampir keluar dari rongga mereka. Sosok Yun Xiao berkedip dan muncul di atas Luo, dengan gerakan mantra dengan tangan kirinya, dia memanggil alai suangang, meraih gagang kapak dengan kedua tangan, dan mengayunkannya ke bawah. Kapak, Lao tidak mengenali senjata iblis dari 6 jalan, tetapi aura yang berasal dari tombak yang sulit dipahami membuat hatinya bergetar. Dia tidak bisa menahan panik, dengan segel tangan, pedang besar muncul di tangannya dan dia memblokir di depannya. Ledakan, kapak perang menghantam bilah perang, menghasilkan dentang logam yang tajam dan percikan api beterbangan kemana-mana. Ro merasakan lengannya mati rasa saat energi iblis di tubuhnya berputar dan dia dikirim terbang mundur. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa pedang di tangannya memiliki serpihan kecil dari kapak perang perunggu. Wajah Ro dipenuhi dengan ketidakpercayaan, ketika dia memfokuskan pandangannya pada bilah dan melihat pola seperti rambut halus, dia tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan mundur beberapa langkah ketakutan. Pedangnya bukanlah senjata biasa, dan itu sangat terkenal bahkan di alam iblis. Dia berpikir bahwa Yun Xiao tak terduga, jadi dia harus bisa menjatuhkannya dengan kekuatan pedang. Namun, tidak pernah dalam mimpinya dia akan berpikir bahwa itu senjata tingkat mendalam yang paling dia andalkan akan benar-benar rusak dalam satu pukulan. Pada saat ini, terdengar suara mendengung samar yang datang dari pedang, hanya dia, yang satu dengan pedang. Yang bisa dengan jelas merasakan bahwa suara mendengung itu bukan hanya erangan setelah cedera, tetapi juga ketakutan yang datang dari hati roh pedang. Kapak perang macam apa yang digunakan kian-kian? Ro tercengang, dia berdiri di sana dengan pedang di tangannya, pikirannya kosong dan dia telah kehilangan semua kemampuan untuk berpikir. Kapak yang akan mengirimmu ke neraka. Yun Xiao berkata dengan dingin. Sosoknya berkedip lagi dan saat cahaya iblis menyerang, kapak itu menghantam kepala Luo. Ro kaget, kapak perang telah menyegel langit dan bumi, membuatnya tidak ada cara untuk melarikan diri, dia hanya bisa mengumpulkan keberaniannya dan mengangkat pedangnya lagi untuk memblokir di depannya. Ledakan, kedua senjata itu bertabrakan, dan Luo dikirim terbang lagi. Kali ini, dia bahkan lebih terluka dari sebelumnya, tidak hanya ki iblis di tubuhnya yang jatuh, tetapi bahkan kepalanya sedikit pusing. Yang mengejutkannya adalah bahwa celah seukuran ibu jari telah muncul di pedang, dan retakan itu langsung menembus bagian belakang pedang, dengan 3 retakan yang jelas. Ro merasakan kulit kepalanya mati rasa dan dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Dunia iblis kekurangan artefak Xuan, jadi nilai pedang ini sebanding dengan tulang iblis kerakilin langit ungu. Namun, pada saat ini, pedang itu patah, meskipun belum sepenuhnya dihancurkan, hanya Tuhan yang tahu berapa biaya untuk memperbaikinya. Lebih penting lagi, ada kekurangan alkemis di dunia iblis, bahkan jika mereka punya uang, mereka tidak tahu di mana menemukan seseorang untuk memperbaikinya. Saat dia linglung dan hendak menangis, kapak ketiga Yun Xiao menghampirinya. Tubuh Luo gemetar dan dia tidak lagi berani melawan, dia buru-buru menyingkirkan pedangnya dan menyerang dengan telapak tangannya. Saat ini, dia lebih suka kapak mendarat di tubuhnya daripada membiarkan pedang berharga itu mengalami kerusakan. Ledakan, kapak perang mengenai kekuatan telapak tangan dan mengirim Luo Zhen terbang lagi, menyebabkan energi unsur iblis di tubuhnya berfluktuasi, ekspresinya berubah drastis. Setelah beberapa gerakan, dia akhirnya menyadari bahwa dia sama sekali bukan tandingan Yun Xiao, apakah itu artefak mistik atau basis kultivasi, Yun Xiao jauh di atasnya. Setelah menyadari hal ini, dia tidak berani terus bertarung, dia buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Berhenti, berhenti. Saudara Li, mari kita bicarakan ini. Jangan gunakan senjatamu." "Stop," Yun Xiao memarahi, "Anda pikir kami akan berhenti hanya karena Anda mengatakan demikian? Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dulu, dan kemudian membelah 70.000 batu asal iblis berkualitas tinggi." Kapak perang itu terbang keluar dari tangannya, setelah beberapa segel mantra dilemparkan, itu mengembang hingga 10 kali ukuran aslinya di udara,
seolah-olah sebuah kapal perang terbang ke depan. Wajah Royi menjadi pucat karena ketakutan. Ketika kapak perang dibuka, dia merasakan bahaya yang tidak biasa dan berbalik untuk lari. Ledakan. Kapak perang meleset, tetapi gempa susulan masih berhasil menyapu Luo pergi. Dia dikirim terbang, tetapi dia tidak terluka terlalu parah. Kali ini, Ro benar-benar ketakutan. Dia mencium ancaman kematian dan dengan cepat memohon belas kasihan, Saudara Li, berhenti. Mari kita bicarakan ini. Adik laki-laki ini salah sebelumnya, aku akan memberimu semua 70.000 batu asal iblis berkualitas tinggi. Dia buru-buru mengeluarkan kantong penyimpanannya dan memberikannya kepadanya dengan kedua tangan, wajahnya penuh permohonan dan sanja. Yun Xiao menyingkirkan kapak perang dan berpikir, anak ini benar-benar fleksibel, dia bahkan rela membuang wajahnya demi hidupnya. Namun, di dunia ini, bertahan hidup adalah hal yang paling penting, wajah hanya berharga jika seseorang memiliki kekuatan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan dan masih menginginkan wajah, maka dia akan mencari kematian. Dia membuat gerakan meraih dengan kelima jarinya, dan tas penyimpanan jatuh ke telapak tangannya. Setelah memindainya dengan indera ilahi, dia menyimpannya. Meskipun dia tidak terlalu peduli dengan uang, dia tahu bahwa itu adalah jumlah uang yang sangat besar. Selain itu, dia juga telah memperoleh tulang iblis mengubah kilin dari tiangang ungu. Dia tidak bisa menahan suasana hati yang baik. Dia mendengus, setidaknya kamu bijaksana, apakah kamu akan mengambil setengah dari tulang iblis kilin? Tidak, aku tidak akan berani. Tidak. Luo dengan cepat menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Saya tidak cukup kuat, boros untuk mengonsumsi tulang itu. Hanya kekuatan kakak laki-laki yang sempurna untuk digunakan, dan dengan kultivasi kakak laki-laki saat ini, jika Anda mengambil tulang iblis kilin yang berubah atau menyerap semua 70.000 batu asal iblis kelas atas, Anda pasti akan dapat melangkah ke alam Raja Iblis dan menjadi ahli tak tertandingi yang dapat mendominasi dunia. Yun Xiao mengangguk, Anda pandai dengan kata-kata Anda beruntung telah selamat hari ini. Meskipun Anda telah kehilangan beberapa batu esensi iblis kelas atas, Anda telah mempelajari banyak prinsip, itu sepadan. Anda harus tahu bahwa banyak orang membayar uang sekolah dengan nyawa mereka. Ro menarik wajah panjang tetapi memaksa dirinya untuk bahagia. Dia tertawa dan berkata, kakak laki-laki benar. Saat dia mengatakan itu, dia merasa seolah-olah dia diinjak-injak oleh kawanan alpaka. Memikirkan 70.000 batu asal iblis berkualitas tinggi dan pedang harta karun yang tak ternilai harganya, dia bahkan ingin mati. Pada lebih dari satu kesempatan, dia memiliki dorongan untuk meledak dan membunuh Yun Xiao, tetapi alasannya masih menang, dan dia terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa selama dia masih hidup, tidak perlu khawatir tentang masa depannya. Baiklah, kata Yun Xiao, Anda bisa tersesat sekarang, masih banyak orang dari departemen terbang yang mengejar kita, aku masih harus memikirkan cara untuk menyingkirkan mereka. Luo Xinxin menyapa kerabat dan leluhur Yun Xiao, tetapi dia masih tersenyum patuh dan berkata, faktanya, dengan kekuatan kakak laki-laki, kamu dapat sepenuhnya mengabaikan orang-orang dari divisi terbang, bahkan jika Fei datang ke sini secara pribadi, dia mungkin bukan pasangan kakak laki-laki. Jadi mengapa Anda perlu bersembunyi? Kita bisa membunuh mereka semua di sini dan membuat mereka cukup bijaksana untuk tidak menimbulkan masalah bagi kakak laki-laki. Yun Xiao menatapnya dengan penuh arti dan mencibir, jangan berpikir aku tidak mengerti apa yang kamu pikirkan, Anda ingin saya bertarung sampai mati dengan orang-orang dari departemen penerbangan, dan kemudian Anda bisa mendapatkan keuntungan darinya, bukan? Petik 2. Aku tidak akan berani. Wajah Ro menjadi pucat, dia memang berpikir itu, tetapi dia menggelengkan kepalanya seperti mainan dan berkata dengan polos, bagaimana mungkin adik laki-laki ini berani memiliki pikiran berbahaya seperti itu? Kakak laki-laki benar-benar salah paham dengan adik laki-laki ini. Yun Xiao mengangguk, saya juga percaya bahwa Anda tidak akan melakukannya, sepertinya aku benar-benar salah paham padamu. Luo buru-buru tersenyum meminta maaf, itu benar, meskipun kami memiliki beberapa konflik yang tidak menyenangkan sekarang, seperti kata pepatah, tidak ada perselisihan, tidak ada kongkord, rasa hormatku kepadamu seperti sungai yang deras, tak berujung dan tak tertahankan. Aku mengerti, kata Yun Xiao sambil tersenyum, aku mengerti hatimu,
Apa yang Anda katakan barusan juga sangat masuk akal, dengan kekuatan kita berdua, kita tidak perlu takut dengan divisi terbang. Ya, itu Ying Luo. Ro menepuk dadanya sambil tersenyum, tetapi senyumnya tiba-tiba membeku, dia mengarahkan jarinya ke depan dan ke belakang dan berkata, kita berdua, bersambung.